Salam sejahtera untuk kita. Di sini saya Marata Yulia dengan NIM C0B0210022 akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan mata kuliah UAS Sistem Informasi Pemasaran. Dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM. Materi pertemuan 9. Bantuan marketing. Bantuan marketing adalah salah satu model pemasaran yang bersifat pribadi atau personal, pemasaran yang personalisasi. Strategi bantuan marketing akan membuat orang seperti pelanggan atau konsumen utama perusahaan karena setiap produk didesain khusus untuk dirinya. Pemasaran bantuan marketing dapat digunakan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Kekuatan yang mempengaruhi bantuan marketing, pertama, masyarakat yang lebih beragam, kedua, konsumen yang menuntut lebih banyak dan mempunyai waktu sedikit, tiga, permintaan untuk tanggung jawab pemasaran. Dengan maksud di atas, bantuan marketing adalah didasarkan pada konsumen informasi yang insentif dan orientasi jangka panjang. Metode pemasaran individu yang memfokuskan kepentingan konsumen dibandingkan bagian pasar, sedangkan para pemasar mengembangkan suatu produk dan mencoba mendapatkan sejumlah konsumen untuk produk tersebut. Proses komunikasi bantuan marketing. Pertama, pemasar bantuan marketing, pengirim membuat sandi pesan secara individual bagi para pelanggan dan calon yang diidentifikasi dari database. Kedua, pesan kemudian disampaikan melalui saluran komunikasi langsung seperti surat langsung, orang, petugas penjual. Tiga, pemasar melalui telepon atau secara langsung melalui internet pelanggan atau calon pelanggan. Penerima menerjemahkan pesan secara personal. 4. Pelanggan atau calon pelanggan merespon komunikasi tersebut dalam bentuk suatu respon pembelian atau komunikasi lainnya. 5. Pemasar bantuan menangkap respon pengembaliannya kepada database pemasar di mana dapat membentuk komunikasi pasar berikutnya. Apa itu pelanggan? Pelanggan atau customer adalah individu baik dari organisasi, kelompok, atau instansi tertentu yang membeli, mencoba, ataupun menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan oleh pebisnis. Materi pertemuan 10. Mengetahui kebutuhan pelanggan. Dengan melihat data-data pemasaran, perusahaan akan mudah mengetahui barang dan jasa yang diinginkan dan disukai pelanggan. Kedua, mengetahui perencanaan yang efektif. Sistem informasi pemasaran akan menghasilkan sejumlah informasi yang dapat digunakan dalam membuat perencanaan yang efektif dan efisien. Tiga, mengetahui ancaman perusahaan. Sistem informasi pemasaran akan menghasilkan identifikasi dan menemukan masalah terkait para pesaing perusahaan. Dengan begitu, perusahaan dapat menentukan keunggulan yang lebih bervariasi seperti kualitas yang baik dan harga yang lebih murah. Mengetahui kualitas produk dan layanan dan melakukan evaluasi sehingga bisa bersaing. Mengetahui seberapa puas dan loyal pelanggan. Menjadi sumber informasi untuk mengambil bagi manajemen dalam memenangkan pasar dengan menciptakan produk dan layanan yang berkualitas, melakukan penilaian penjualan perusahaan. Materi pertemuan ke-11, survei pelanggan. Pelayanan seluler operator pangsa pasar yang disurvei dari riset pemasaran, kami mendatangi beberapa tempat pangsa pasar kami, yaitu layanan seluler operator Telkomsel, Axis, 3M3, dan Smartfren. Hasil survei pengguna layanan seluler operator, Telkomsel 18 responden, 6 responden, Axis 4 responden,
M3 3 responden, Smartfren 2 responden. Alasan mengapa responden menggunakan produk atau layanan seluler, mereka menggunakan beberapa jenis layanan seluler operator yang berbeda-beda, dan sebagian orang yang kami survei menggunakan 2 layanan seluler operator yang berbeda dalam satu handphone dengan tujuan di daerah yang mereka tempati atau sinyal terkadang tidak dapat menjangkau jaringan di salah satu seluler operator. Dengan beberapa faktor yang mempengaruhi seperti saat mati lampu, hujan, angin, kemungkinan jaringan seluler tidak bagus, dan harga lebih murah. Maka dari itu mereka menggunakan 2 kartu atau 2 layanan seluler operator dalam satu handphone, namun sebagian ada pula responden yang kami survei kurang puas dengan layanan seluler yang mereka gunakan, yaitu Tri, karena hanya dapat menjangkau jaringan di tempat-tempat tertentu. Kesimpulannya, bahwa pelanggan layanan seluler operator menggunakan layanan seluler yang berbeda-beda dengan beberapa alasan, dan mereka sangat puas dengan layanan seluler operator yang mereka gunakan dengan kelebihan yang dimiliki produk tersebut. Dan hasil survei kami kebanyakan menggunakan layanan seluler operator Telkomsel karena lebih lancar, lebih kuat jaringannya, sangat puas berlangganan dengan Telkomsel, dan mereka akan merekomendasikan kepada keluarga, teman, dan orang lain. Materi pertemuan ke-12, pengertian pelanggan. Adalah seorang individu, baik dari organisasi, kelompok, atau instansi tertentu yang membeli, mencoba, ataupun menggunakan produk atau layanan bisnis Anda. Memiliki pelanggan sebanyak-banyaknya merupakan tujuan dari setiap bisnis untuk meningkatkan pendapatannya. Pelanggan merupakan pusat dan tujuan dari sebuah bisnis. Semua bisnis pasti berlomba-lomba untuk mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya, memberikan pelayanan sebaik-baiknya, dan memberikan apapun yang bisa mereka bisnis untuk mendapat hati pelanggan demi uang. Pelanggan keluarkan untuk produk atau layanan dari bisnis itu sendiri. Menciptakan pelanggan yang loyal adalah inti setiap bisnis. Suatu bisnis disebut sukses jika berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Pelanggan merupakan satu-satunya alasan perusahaan membangun pabrik, memperkerjakan karyawan, menjadwalkan rapat, membuat jalur serat optik, atau melibatkan diri dalam aktivitas bisnis apapun. Tanpa pelanggan, perusahaan tidak mempunyai bisnis, dan manajemen perusahaan meyakini bahwa pelanggan adalah satu-satunya pusat laba sejati. Materi pertemuan ke-13, pelayanan atau servis. Pelayanan adalah sikap yang berorientasi pada pelanggan dari penyedia produk, barang, atau jasa. Memahami kebutuhan dan harapan pelanggan, mengembangkan produk, barang, atau jasa yang sesuai dengan harapan pelanggan. Menyampaikan delivery produk pada pelanggan. Membantu pelanggan dalam mengatasi masalahnya. Service excellence. Pelayanan yang sangat baik atau terbaik, yang mampu memuaskan pelanggan, harus sesuai dengan standar, bertujuan memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan, serta berfokus kepada pelanggan. Service excellence. Pelanggan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, namun juga dapat melampauinya secara terkontrol dan berkesinambungan. Sasarannya tidak lagi kepuasan, tetapi loyalitas pelanggan, penilaian tingkat pelayanan. Pelanggan cenderung memberikan penilaian terhadap tingkat pelayanan yang kita sediakan dari 2 dimensi. Yang pertama, dimensi prosedural, mencakup sistem atau prosedur yang telah tertata guna menyampaikan produk, barang, atau jasa pelayanan.
2. Dimensi pribadi, bagaimana menyediakan pelayanan menggunakan sikap, perilaku, dan kemampuan lisan. Berinteraksi dengan pelanggan. Materi pertemuan ke-14, complaint handling. Komplain atau pengajuan adalah pengaduan atau menyampaikan ketidakpuasan, kejanggalan, dan kemarahan atas servis, jasa, atau produk. Komplain konsumen penting diatasi. Komplain yang tidak diatasi secara memuaskan bisa menyebabkan hubungan negatif atau konflik. Menghadapi keluhan konsumen, yang pertama, isolasi bawa ke tempat nyaman, hindari pengaruh negatif terhadap tamu lain yang merugikan image perusahaan. 2. Tenang, kunci meredam kemarahan tamu, membantu berpikir jernih dalam menyelesaikan masalah. 3. Hati-hati dengan harga diri konsumen, jangan membuat tamu berpikir keluhannya diremehkan atau tidak penting. 4. Perhatikan fokus pada tamu, khususnya keluhannya, jangan melebarkan masalah ke hal-hal lain, jangan menyalahkan tamu, ataupun apapun yang terjadi. 5. Tawarkan solusi yang bisa kita lakukan untuk mereka, biarkan konsumen memilih yang diinginkan. Materi pertemuan ke-15, faktor yang menyebabkan pentingnya informasi riset pemasaran. Pertama, tekanan persaingan. 2. Pasar yang tumbuh. 3. Harga sebuah kesalahan. 4. Harapan konsumen yang meningkat. Peranan riset pemasaran merupakan cara yang efektif untuk menentukan produk atau layanan yang laku jual. Merupakan sarana manajemen yang efektif dan efisien. Contoh untuk memuaskan apakah harga suatu produk akan dinaikkan atau tidak. Merupakan sarana yang baik secara metodologi dan statistik. Merupakan proses ilmiah yang bersifat netral dan memberikan hasil yang tidak bias atau valid. Merupakan sarana mendekatkan perusahaan dengan pelanggan. Dapat menunjukkan cara-cara dalam menembus hambatan-hambatan dalam proses penjualan produk atau jasa. Misalnya, mengapa produk brand tertentu tidak dikenal masyarakat luas, fungsi riset pemasaran. Informasi riset pemasaran digunakan untuk menciptakan ide-ide untuk aktivitas pemasaran, mengevaluasi aktivitas pemasaran, membandingkan kinerja dan tujuan, meningkatkan pemahaman umum mengenai fenomena serta proses pemasaran. Fungsi lain riset pemasaran, perencanaan, pemecahan masalah, dan pengendalian. Sekian hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.